Assalamualaikum anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat, baik, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan mengajarkan tentang aktivitas kebugaran jasmani. Kira-kira apa ya kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani adalah kondisi fisik dan kebugaran menyeluruh dalam melakukan aktivitas tanpa merasakan lelah dan masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Unsur-unsur kebugaran jasmani: kekuatan, keseimbangan, kelenturan, daya tahan, kelincahan, dan yang terakhir, kecepatan. Kekuatan adalah suatu kondisi di mana penggunaan otot untuk memaksimalkan tenaga saat melakukan suatu kegiatan. Sedangkan keseimbangan adalah mengendalikan organ tubuh serta saraf otot agar gerakan tubuh dapat dikendalikan dengan baik. Sedangkan kelenturan di mana adanya keleluasaan pada otot-otot tubuh terutama pada bagian persendian seseorang. Daya tahan adalah kemampuan menggerakkan seluruh tubuh dalam waktu yang cukup lama dan tempo yang berbeda secara efektif, efisien, serta tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Sedangkan kelincahan adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lainnya. Sedangkan kecepatan adalah suatu kemampuan yang mampu melakukan suatu gerakan dalam kurun waktu yang singkat. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Anak-anak sekalian, kebugaran jasmani itu dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Yang pertama adalah jasmani atau fisik tubuh kita. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, usia kita. Yang keempat, jenis kelamin. Yang kelima, aktivitas fisik. Yang keenam, pola istirahat. Dan yang ketujuh adalah pola makan. Bentuk latihan kebugaran jasmani: lompat tali, berguna untuk melatih ketangkasan, kekuatan otot kaki, dan manfaat lainnya dapat membantu meningkatkan denyut jantung. Sit up, kegunaannya untuk melatih kekuatan otot perut. Adapun manfaat lainnya untuk menguatkan otot jantung. Adapun bentuk latihan yang lain, push up, bertujuan untuk melatih kekuatan otot dada, bahu, lengan, bagian luar. Dan back up, berguna untuk melatih kekuatan otot punggung, otot pinggang, dan perut bagian bawah. Lari cepat dan lari bolak-balik atau saddle run. Pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Apa sih pengukuran itu? Suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengukur sejauh mana kemampuan kebugaran jasmani dan mengetahui tingkat kebugaran jasmani atau serangkaian pengukuran kondisi fisik. Biasanya, pengukuran tingkat kebugaran jasmani dilakukan dengan cara menghitung denyut nadi. Denyut nadi adalah detak jantung yang dapat dirasakan pada nadi. Tempat untuk menghitung denyut nadi yang pertama adalah pergelangan tangan, dan yang kedua di bawah telinga dan rahang. Pada pergelangan tangan, caranya sentuhlah pergelangan tangan bagian dalam dengan ujung jari telunjuk dan jari tengah. Tekan perlahan dan rasakan denyutan. Hitung denyutan selama 30 detik, kemudian hasilnya dikalikan 2. Sedangkan di bawah telinga dan rahang, sentuh daerah leher di bawah telinga dan rahang dengan jari telunjuk dan jari tengah. Tekan perlahan dan rasakan denyutan. Hitung denyutan selama 30 detik, kemudian hasilnya dikalikan 2. Begitulah cara untuk menghitung denyut nadi seseorang. Untuk mengetahui kekuatan tubuhmu, kamu dapat mengujinya dengan push up. Aktivitas fisik ini untuk meningkatkan kekuatan otot tubuh bagian atas. Kamu dapat melakukan push up selama 30 detik. Selama durasi itu, berapa banyak kamu dapat melakukan push up? Menghitung kelenturan. Bagaimana cara mengetahui kelenturan tubuhmu? Secara sederhana, kamu dapat melakukan mencium lutut sambil duduk. Dengan cara ini kamu dapat mengetahui kelenturan otot dan sendi kaki, pinggang, dan bahu. Jika kamu mampu mencium lutut dalam waktu lama,
misalnya 60 detik, kebugaran tubuhmu dikategorikan baik. Mengukur daya tahan. Pengukuran daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan lari jogging. Misalnya nih, selama 12 menit kamu jogging, kamu dapat mengelilingi lapangan dengan menempuh jarak 2000 meter lebih, maka kebugaran jasmanimu dikategorikan baik. Jika jarak yang ditempuh kurang dari 2000 meter, maka kategori kebugaran jasmanimu sedang. Jika kurang dari 1000, maka kebugaran jasmanimu dikategorikan kurang. Untuk menguji pemahaman Ananda sekalian, Ustadz memberikan beberapa latihan soal. Untuk soal nomor 1 dan nomor 2, soal dan jawabannya dikerjakan di buku tulis. Untuk soal nomor 3, Ananda sekalian diperintahkan untuk membuat video praktek latihan kebugaran jasmani dengan durasi minimal 3 menit. Terima kasih banyak Ananda sekalian sudah mempelajari video Ustadz ini. Tetap jaga selalu kesehatanmu dan seringlah mencuci tangan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.